Umumnya tindakan kekerasan yang dilakukan ini tidak satu kali saja, namun umumnya sudah berulang atau bersifat repetitif. Tidak satu kali saja, namun umumnya sudah berulang atau bersifat repetitif. Pemirsa Hotshot Extra SCTV, kasus dugaan tindak KDRT yang oleh Rizky Bilar terhadap Lesti terus jadi sorotan publik. Termasuk pakar psikologi pun berusaha menganalisa terkait dugaan pemicu yang menjadi pemberitaan besar itu. Benarkah ada kecenderungan psikologis bagi seseorang yang diduga gemar melakukan kekerasan? Seperti halnya pernyataan dari kuasa hukum Rizky Bilar. Kemarin, seharusnya Bilar memenuhi panggilan pertama terhadap dirinya. Namun, menurut kuasa hukum, Bilar absen lantaran kondisi psikologisnya tidak stabil dan tertekan karena justifikasi oleh publik. Merasa disudutkan, lalu bagaimana pakar psikologi melihat hal tersebut? Pelaku kekerasan itu mengapa bisa melakukan sebuah tindakan kekerasan? Biasanya karena yang bersangkutan itu sedang mengalami sebuah tekanan emosional atau stres lah, saya sebut begitu ya, yang kemudian tidak mampu dikelola oleh yang bersangkutan sehingga menghasilkan sebuah tindakan yang tidak mampu dia kendalikan, dan biasanya ini membahayakan bagi orang lain terutama dan juga bisa bagi dirinya sendiri. Umumnya tindakan kekerasan yang dilakukan ini tidak satu kali saja, namun umumnya sudah berulang atau bersifat repetitif. Tidak satu kali saja, namun umumnya sudah berulang atau bersifat repetitif. Kita mengacu pada kondisi ini, maka pelaku kekerasan itu memang biasanya berada dalam situasi mental yang tidak sepenuhnya stabil. Atau kita sebutlah itu dalam kondisi mental yang sehat sekali ya, makanya memunculkan tindakan kekerasan. Jadi barangkali itu salah satu alasannya mengungkapkan bahwa dia pun memiliki gangguan psikis atau tekanan psikis yang akhirnya memunculkan perilaku tersebut. Ini nggak datang bang, ini nggak bisa datang. Ya. Kenapa bang? Kenapa bang alasannya bang? Tadi saya sudah katakan. Ya, sakitnya parah. Alasan tidak diam. Medsos yang tayangkan berita-berita yang baiklah. Dede untuk mengawal ini menjadi selesai, maksudnya akan tersupport untuk Dede gitu, menguatkan hati Dede juga gitu ya. Ada apa-apa boleh ngomong aja sama papa ya gitu kan ya. Jadi ya hanya sampai itu sih bantuannya sih saat ini, supportnya seperti itu gitu. Salah satu dugaan yang kerap menjadi asumsi publik terkait Bilar sebagai terduga pelaku ialah karena takut nama baiknya di dunia entertain hancur. Apalagi sering muncul tudingan bahwa Rizky Bilar hanya numpang hidup dari popularitas Lesti semata. Benarkah kecenderungan itu juga disinyalir oleh pakar psikologi? Seseorang yang sudah memiliki branding kemudian tiba-tiba itu hilang, bahkan berubah 150 derajat gitu brandingnya, ya sudah pasti akan mengalami tekanan gitu. Dan sorotan ini kan sifatnya tanda kutip, itu menekan dan sifatnya menempatkan dirinya sebagai orang yang bersalah. Jadi tidak hanya bicara soal branding saja kalau menurut saya, tapi stigma negatif yang diberikan oleh publik dan juga labeling ya bahwa dia adalah orang bersalah yang memiliki tindakan buruk, itu semakin membuat seseorang mengalami tekanan-tekanan mental, dan itu wajar dialami oleh dia. Kalau dilihat dampaknya apa saja, ya pastinya tadi saya sebutkan branding gitu. Yang pertama adalah citra. Citra itu kan berkaitan nanti hubungannya dengan kesempatan atau peluang mendapatkan pekerjaan. Kemudian secara finansial pasti akan meredup gitu ya, atau ada hambatan untuk mencari peluang-peluang
karir berikutnya, karena dia seorang public figure, mau nggak mau ya bidang pekerjaannya ya di dunia publik gitu ya, di dunia entertainment ini. KDRT itu adalah sebuah kejahatan ya, jadi makanya ya siapa sih yang mau deket sama orang jahat gitu. Itu aja sih intinya, maksudnya bukan cuma KDRT tapi orang-orang jahat di sekitar pun kalau misalnya kita dekat gitu atau berhubungan gitu atau gimana gitu ya pasti nggak mau. Meskipun Lesti sementara ini masih menjadi saksi, tapi berdasarkan laporan kepada Polres Metro Jakarta Selatan, ia merupakan korban dari tindak dugaan KDRT oleh Rizky Bilar. Kendati demikian, meski memposisikan diri sebagai korban, namun Lesti tak kunjung muncul memberikan keterangan terkait. Lalu, apa alasan Lesti enggan memberikan pernyataan apapun terkait dengan pelaporannya terhadap Rizky Bilar? Kalau ditanya itu ya yang tahu cuma dia gitu. Saya nggak tahu seberapa berat ya. Nah, itu tanya sama dia, Mas. Kalau itu saya nggak tahu gitu. Karena itu personal, nggak bisa dijawab karena itu tebak-tebak buah manggis nantinya jadi saya sama dia. Itu tanya dia kenapa dia nggak mau muncul, itu alasannya tidak psikis gitu, pasti ada alasan lain gitu ya. Nggak tahu apakah dia khawatir dalam ranah hukum, kan bisa saja begitu. Pastinya ini memunculkan sebuah situasi traumatik gitu. Pastinya ini memunculkan sebuah situasi traumatik. Dan situasi traumatik itu tidak mudah begitu dihilangkan hanya dengan meminta maaf atau orang datang menjenguk, tidak sesederhana itu. Karena ini luka emosional yang sifatnya tidak kelihatan dan hanya dia yang tahu sedalam apa, sehingga membutuhkan waktu, pendampingan, fasilitasi, dan segala macam treatment yang bisa nanti membantunya untuk mereduksi luka-luka itu. Dia akan melewatinya dengan kuat karena banyak orang-orang yang sayang sama dia kalau di sekitarnya. Melihat kondisi Lesti yang kabarnya baru saja jalani operasi dan tengah di masa pemulihan, sederet dukungan pun banjir mengalir kepadanya. Salah satunya dari warga Cianjur yang merupakan kampung halaman Lesti. Didoakan bisa kembali seperti semula, yakni pribadi yang riang dan ceria. Inilah dukungan warga Cianjur untuk seorang Lesti Andriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Maulani dari Cianjur Cibeber. Nah, buat Dede Lesti semoga cepat sembuh, diberi kekuatan dan diberi kesehatan. Tetap semangat. Saya sebagai fans berat Dede Lesti mendoakan yang terbaik buat Dede Lesti. Love you Dede Lesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri. Nama saya Siti Fatimah. Kami dari warga Cianjur Cibeber memberikan support buat Dede Lesti. Semoga diberikan kesembuhan dan disehatkan kembali. Semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan bisa menjalani semua ujian ini. Pokoknya aku akan memberikan support yang terbaik buat Dede Lesti. Ya. Semangat Dede Semangat Lesti. Dede Lesti. Ya semoga yang terbaik ajalah buat dia dan buat Kak Lesti pastinya. Apapun keputusan mungkin polisi dan ya maksudnya intinya pasti yang terbaik buat Kak Lesti.